Petrus dan Yohanes untuk disidangkan. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh para murid-murid Tuhan Yesus, mereka melakukan yang terbaik. Mereka menjalankan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Mereka menyembuhkan orang yang sakit, melakukan mukjizat. Kalau kita melihat di ayat yang keempat, di situ dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak orang yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Karena mereka mendengar, dia percaya kepada Yesus. Jadi mereka takut ada saingan. Itu yang mereka rencanakan supaya mereka dipanggil, supaya mereka mencari kesalahan dari murid-murid Tuhan Yesus. Itu banyak orang yang percaya, kira-kira 5.000, hanya laki-laki, belum lagi perempuan. Jadi mereka mempermasalahkan seperti itu, karena mereka tidak senang melihat kabar sukacita. Sebenarnya kalau kita melihat ada Taurat ini, para imam besar ini tahu kebenaran sebenarnya, tapi mereka takut disaingi. Mereka hanya menjaga sebagai imam besar, sebagai pemimpin harus dihormati, supaya orang-orang pada saat itu harus menghormati mereka. Jadi kalau mereka kembali atau percaya kepada Yesus, otomatis orang-orang yang di sekitar itu pasti tidak mendengarkan setiap perkataan yang mereka sampaikan. Itulah yang dialami para murid-murid itu. Banyak ancaman yang mereka alami sebagai pengikut Yesus. Tidak mudah. Banyak ancaman, banyak hal yang mereka temui, yang mereka alami, sekalipun nyawa mereka diancam. Kenapa? Karena melakukan kebaikan. Ancaman taruhan nyawa supaya mereka tetap setia untuk memberitakan Injil atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa mereka diperhadapkan? Apa kesalahan para murid itu sehingga mereka dipanggil untuk disidangkan? Jadi apa salah mereka? Kalau kita melihat dari konteks ini, mereka tidak punya kesalahan, hanya mereka memakai nama Yesus, menyembuhkan orang di dalam nama Yesus, bahkan memberitakan Injil. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7, di situ dikatakan, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah? 29. Di situ dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu yang mereka terima karena sudah menjalankan kebenaran firman Tuhan. Mereka mendapat ancaman nyawa mereka. Saya mau tanya, kalau contohnya kita tanyakan siapa Tuhan, kalau kita mau sampaikan Tuhan Yesus, kalau kita dikasih pilihan mau mati atau hidup, kalau kamu mau hidup berarti pilihan kamu. Jadi apa yang saudara-saudara yang akan kalau hal seperti itu terjadi? Mati dengan Tuhan Yesus lah. Tuhan kalau mati dalam Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya kita sampaikan di omongan ini, kita menjalaninya. Gampang kita berkata-kata, tapi melakukan itu ya susah. Saya juga seperti itu. Bukan hal seperti ini, juga hal-hal yang lain. Itu yang mereka terima. Mereka berdoa kepada Tuhan, kenapa kami menerima seperti ini? Pasti mereka ketakutan karena diancam. Kalau kita sudah diancam, nanti saya akan bunuh kamu besok. Pasti pikirannya itu tidak tenang. Kemana-mana pikirannya, bagaimana saya menjauh dari hal-hal seperti itu, ancaman seperti itu. Jadi mereka tetap setia bersama kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada mereka keberanian
untuk memberkati Injil. Apapun yang terjadi, sekalipun nyawa kita tetap berjalan bersama Yesus. Jadi hari tadi dari mulai mengurapi terus baru melaksanakan. Setelah melaksanakan tugas itu mereka menerima jamaah. Jadi apa yang mereka lakukan? Para murid itu atau jemaat-jemaat pada saat itu mereka berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Itu pusatnya di ayat ke-30 sampai 31. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu kepada kami. Tuhan, tolonglah kami dalam situasi seperti ini. Kami mau tetap setia kepada Tuhan apapun masalah yang kami alami. Itu retian mereka berdoa kepada Tuhan, retian mereka, istiati mereka. Kita baca ayat ke-31 ya. Ini nggak aman nih. Ini waktu juga terlalu singkat. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, ketika mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tempat itu goyang. Karena Roh Kudus memenuhi mereka supaya ada keberanian, ada kekuatan,